Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan Mausu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan pembahasan kita sudah sampai di nomor 29, Babun Nahyi 'anid da'wa fil ilmi wal Qur'an. Larangan mengklaim, menyatakan dirinya paling berilmu atau paling tahu tentang Al-Quran. Karena kita masih membahas seputar ilmu, ya, seputar larangan-larangan dalam menuntut ilmu, khususnya bagi para penuntut ilmu dan secara umum kaum muslimin wal muslimat. Nah, di sini beliau membawakan beberapa dalil sebagaimana biasanya. Kita akan ikuti dan kita akan bacakan beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis di dalam membahas tentang larangan mengklaim dirinya paling berilmu dan paling tahu tentang Al-Quran. Dan ini mengikuti ilmu-ilmu yang lain, walaupun tidak seberat, ya, ketika mengklaim dirinya paling berilmu tentang Al-Quran, karena itu merupakan bentuk kesombongan secara umum. Ilmu apapun yang bermanfaat, maka ketika seorang menyatakan dirinya yang paling tahu tentang cabang ilmu itu, ini menunjukkan kesombongan, ya, karena sesungguhnya pada diri manusia, setinggi apapun kecerdasannya, ya, kejeniusannya, maka pasti akan didapati kekurangannya dari cabang ilmu yang sedang dia geluti sekalipun. Terlebih lagi dalam hal ilmu Al-Quran, ilmu Islam. Taib, kita akan lihat di sini beberapa dalilnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 188. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Janganlah engkau sekali-kali menyangka, ya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa orang-orang yang merasa bangga, yafrahun, merasa gembira dengan apa yang telah mereka berikan, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka merasa gembira, merasa senang dengan pujian terhadap sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Berarti ada dua di sini kita dapati pada ayat ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau. Ini merupakan teguran dari Allah agar tidak merasa bangga dengan apa yang telah dia beri. Ya, tidak merasa bangga dengan apa yang telah dia berikan, baik itu dari sisi ilmu ataupun dari sisi harta. Ketika didapati di antara manusia memberikan ilmu, mengajarkan manusia ilmu, kemudian dia merasa bangga dengan apa yang telah dia berikan berupa ilmu tadi kepada manusia. Jadi jangan seperti itu. Ataupun dari sisi harta, ketika dia banyak memberikan harta,
dari hartanya. Dia banyak memberikan manfaat harta kepada manusia. Ya, dia dermakan hartanya kepada manusia. Kemudian janganlah sampai dia merasa bangga dan melihat, waduh sudah banyaknya yang sudah banyak sekali yang saya beri ini. Di sana saya beri, yang anak saya bantu, itu saya bantu, banyak sudah saya bantu dengan harta saya. Ya. Kemudian mungkin dari sisi ilmu dia melihat, waduh murid saya di sana itu ada 10, di sini ada 100, sudah ada 1000 yang saya ajarin. Ya, tentang ilmu. Baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan dia merasa gembira, suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, yang tidak mereka lakukan. Nah, ini satu teguran juga bagi kita semua. Jangan merasa jangan suka dengan pujian. Jangan senang dengan pujian, apalagi minta dipuji dengan sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya, dia sendiri tidak melakukannya. Bahkan ketika seorang benar-benar melakukan sesuatu kebaikan, jangan sampai dia mengharapkan pujian, tapi ini menyukai pujian untuk dirinya dengan sesuatu yang dia sendiri enggak kerjakan, dia sendiri enggak memilikinya. Ya, seperti seorang yang suara tidak jelas di atas katanya, yang umahatnya si pesan. Tape, ya mungkin bisa di atas tidak jelas suaranya. 6. Ya, jadi itu. Ya, jadi jangan sampai kita menyukai pujian. Baik kita memang benar-benar mengamalkannya, apalagi senang dipuji pada sesuatu yang kita tidak mengamalkannya, kita enggak mengerjakannya, tapi minta dipuji, minta dihormati seperti penghormatan kepada para ulama. Dia sendiri tidak punya ilmu. Ada kan seperti itu? Ya, menempatkan dirinya seperti ulama, seperti seorang alim, dan minta dihormati seperti orang alim, padahal dia sendiri tidak punya ilmu. Seorang yang benar-benar alim sekalipun tidak boleh minta pujian dari ilmu yang dia berikan, apalagi ini enggak punya. Taib. 6. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan bergembira, senang dipuji dengan sesuatu yang mereka enggak mengerjakannya. Fala tahsabannahum bima fazatin minal adzab. Maka ya jangan pula engkau menyangka bahwasanya mereka itu terbebas dari azab. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini dalil ini atau ayat ini dibawakan oleh beliau di sini untuk menjadi dalil tentang larangan menyatakan dirinya paling berilmu dan paling mengetahui tentang Al-Quran. Kemudian diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalil berikutnya, ya, tadi dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran, syahid tentang ancamannya, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kamu mengira bahwasanya mereka itu terbebas dari siksa. Artinya apa? Perbuatan yang disebutkan sebelumnya merupakan ya perbuatan yang terancam dengan azab. Ini menunjukkan itu dosa besar. Bangga dengan apa yang dia beri. Ya, tadi di atas yafrahuna bima atau, bangga dengan apa yang sudah dia beri. Apa yang diberi oleh manusia ada dua secara garis besar, ilmu ataupun harta. Ya, ilmu ataupun harta, atau manfaat yang lainnya berupa bantuan kepada manusia. Jangan sampai kita merasa bangga dan mengklaim, menyatakan bahwasanya kitalah orang paling bermanfaat, kita paling a'lam, kita yang paling dermawan dibandingkan yang lainnya. Dan kemudian dari dalil hadis diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang cukup panjang, ya. Ini potongan saja sebagai syahidnya.
Di sana disebutkan beliau bercerita, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Jadi satu saat Nabi Musa alaihi salam pernah berdiri di hadapan Bani Israel untuk berkhutbah, khatiban, yakni untuk berkhutbah di hadapan anak-anak keturunan Israel. Siapa ini Israel? Nabi Yakub, ya. Fasu'ila, kemudian Nabi Musa pada waktu itu ditanya oleh Bani Israel. Karena Nabi Musa sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kalau anak keturunan saya namanya Bani Rafi'. Ya, Bani Sitorus. Nah, anak keturunannya Bani Rafi'. Antum buat sendiri Bani apa? Ya kan, nama masing-masing taruh Bani. Banu, dia bisa baca Banu atau Bani, ya. Kalau ada minnya min Bani, tapi kalau dia mubtada Banu Rafi' misalnya, Banu Rafi'i. Berarti anak keturunannya Rafi'i gitu. Kan bisa belajar Arab sedikit-dikit lah. Taib. Fasu'ila, maka Nabi Musa alaihi salam pada waktu itu ditanya, ayyun nasi a'lam. Nabi Musa ditanya pada waktu itu, siapa manusia yang paling berilmu? Ditanya oleh Banu Israel. Faqala, maka Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, ana. Kata Nabi Musa, ana a'lam. Aku yang paling berilmu, kata Nabi Musa alaihi salam. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menegur Nabi Musa. Dengan cara apa menegurnya? Ya, fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi azza wa jal. Allah ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mengembalikan ilmu kepada pemiliknya. Siapa pemilik ilmu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Fa'auhallahu ilaih, Allah ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain. Allah ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari sekian banyak hambaku yang berada di pertemuan antara dua laut. Bahrun satu, kalau bahrani dua, atau bahraini dua maknanya, ya, bahrani atau bahraini dibaca marfu atau mansub atau majrur, bahwa ada seorang hamba dari sekian banyak hambaku majma'il bahrain, ini dia berada di antara pertemuan di antara dua laut. Ya, kadang kan ada laut itu ketemu gitu ya, biasanya tawar sama asin gitu ya, kepisah. Mungkin itu dimaksud di sini. Artinya sini majma'il bahrain, ketemu dua laut. Nah, di situ si hamba tadi. Ya, di situ si hamba tadi dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah taala untuk menemuinya. Untuk menemui hamba Allah taala tersebut. Huwa a'lamu minka. Dia lebih a'lam darimu. Allah taala mengatakan kepada Nabi Musa, mewahyukan bahwasanya hambaku itu lebih berilmu daripada kamu. Kenapa? Karena tadi Nabi Musa menyatakan dia yang paling a'lam, dia yang paling berilmu. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata kembali, ya Rabbi, wa kaifa bih? Wahai Rabbku, gimana aku bisa bersama dia, bisa ketemu dengannya? Faqilalah, maka dikatakan kepada Nabi Musa, ihmil hutan fi miktal. Hendaknya kamu bawa hut, ya ikan besar. Ya, bisa mungkin terjemahkan paus atau yang sejenis ikan paus lah ya. Yang paling besar apa ikan di lautan? Bukan kapal selam ya. Kapal selam dimakan. Paus ya, yang paling besar. Ada yang lebih besar daripada ikan paus? Paling besar ya ikan paus. Nah, itu bisa hut. Ihmil hut. Ya, hendaknya kamu membawa seekor ikan besar atau ikan paus fi miktal, dalam sebuah jaring ataupun keranjang. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Jika kamu nanti kehilangan ikan itu, nah disitulah dia, hambaku tersebut yang lebih berilmu darimu, itu maksudnya. Ya, yang lebih berilmu darimu. Kalau kita baca semua riwayat ini, siapa yang dimaksud di sini? Nabi Khadir, ya, Nabi Khadir atau Khidr, tapi yang merojihkan ada Khadir.
Taib. Jadi demikian. Ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti atau dalil bahwasanya tidak boleh sekalipun itu di kalangan para nabi, karena Allah Ta'ala memberikan keutamaan pada sebagian utusannya, pada sebagian nabi rasul yang itu tidak dimiliki, kelebihan itu tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada kita. Bahkan di kalangan orang-orang alim sekalipun, di kalangan para ulama kita, ada yang lebih menonjol dalam bidang hadis. Bukan berarti dia enggak paham pada bidang ilmu yang lainnya, ilmu agama yang lainnya, enggak, tapi memang lebih terlihat menonjolnya dalam bidang hadis. Ada yang lebih menonjolnya dalam bidang akidah, ada yang lebih menonjolnya dalam bidang fikih, ada yang lebih menonjol dalam bidang fikih mazhab, dan seterusnya. Ya. Tujuannya bukan ingin membeda-bedakan dan ingin merendahkan satu ulama dengan ulama yang lain, tapi masing-masing memiliki keutamaan. Demikian juga para nabi dan para rasul, sehingga tidak ada satupun yang lebih berhak menyatakan dirinya sebagai yang paling berilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, agar senantiasa memuji Allah dalam hal ilmu. Ya, memuji Allah dalam hal ilmu. Sekalipun kita menganggap yang kita sampaikan itu sudah yang paling tepat, yang paling arjah, paling rajih, tetap kita harus memuji Allah dengan mengatakan Allahu Akbar atau Allahu A'zam. Allahu A'lam. Ya, Allahu A'lam. Allah yang lebih berilmu. Walaupun kita sudah memberikan materi, memberikan jawaban atau memberikan sebuah hujjah yang kita anggap itu paling kuat, tetap kita memuji Allah, Allahu A'lam. Saya pernah dikritik di sebuah kajian. Ya. Ketika ditanya saya jawab, kemudian saya akhiri Allahu a'lam. Kemudian satu protes, Ustaz ini kalau kasih jawaban tapi meragukan. Kenapa? Setiap Ustaz menjawab pasti Ustaz akhiri Allahu a'lam. Kita jadi ragu. Ini benar enggak yang Ustaz jawab? Ya. Ini benar enggak Ustaz jawab? Setiap Ustaz jawab Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kita ini ragu nih, Ustaz ini jawabnya ini benar atau enggak ini? Ya, maka kita jelaskan, anak jelaskan pengucapan wallahu a'lam untuk memuji Allah karena memang dia yang paling berilmu. Walaupun kita menyampaikan hujjah dengan sekuat-kuatnya, tetap kita masih ada kekurangan. Tetap dia yang paling berilmu, bukan kita. Ya, sama seperti ketika kita menemukan sesuatu ataupun ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita sedang memuji diri atau memuji Allah? Allah yang kita puji, memang dia yang paling besar, dia yang paling berilmu, dia yang paling agung. Jelas ya, jadi itu bukan ragu-ragu. Ya, ketika penyebutan Allah alam bukan ragu, tapi ingin memuji Allah karena memang dia yang paling berhak dipuji, terutama dalam sisi ilmu. Kita katakan Allahu a'lam. Ya, kalau dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika sudah wafat beliau, cukup kita mengatakan wallahu a'lam. Taib, jelas ya. Jadi justru itu pujian, bukan, jangan nanti antum menganggap bahwasanya ulama ataupun guru antum ketika menjawab Allahu a'lam, tadi udah bagus kayaknya Allahu a'lam, jadi ragu lagi gitu ya. Itu bukan kalimat untuk meragukan, itu untuk muji Allah karena memang dia yang paling berilmu. Ya, dia yang paling berilmu. Taib. Berikutnya, dalil berikutnya, ya, ini diriwayatkan dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, yadharul islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bihar wa hatta takhudal khailu fi sabilillah. Nanti Islam akan muncul, akan tampak besar, ya, tinggi. Islam akan jaya, bahasanya yadhar, terlihat kejayaan Islam itu nanti akan ada. Jangan khawatir. Kalaupun bukan saat ini mungkin kita dapati, ya, kaum muslimin saat ini mungkin
sangat ditekan, diintimidasi, direndahkan, walaupun jumlahnya banyak tapi seperti tak punya kekuatan. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadharul Islam. Islam nanti akan jaya. Islam akan terlihat tinggi. Hatta takhtalifat tujaru fil bihar. Sampai-sampai nanti para pedagang itu ya hilir mudik gitu ya. Sangkin ramenya, sangkin amannya dan sangkin mungkin sejahteranya pada waktu itu manusia karena kejayaan Islam. Di lautan itu orang-orang melakukan transaksi jual beli perdagangan itu dari laut ke sana kemari kan begitu ya. Rame lautan itu sampai rame. Lewat sana lewat sini bawa barang, lewat sana lewat sini terjadi perdagangan. Ya sama seperti kalau antum dapati di sebuah jalan atau di sebuah tempat yang dulunya sepi sekarang jadi pusat ini ya perdagangan di sana. Kan kelihatan rame kan? Yang dulunya sepi kayak di beberapa jalan itu jadi wisata kuliner kan begitu ya. Dulunya sepi betul. Kayak tempat kata orang, jangan nanti jin buang anak lagi dibilang. Ya, sepi, tapi sekarang kita dapati ramai sekali. Nah, begitulah nanti ketika Islam itu jaya. Hatta takhtalifat tujaru fil bihar. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam hatta takhudul khailu fisabilillah, sehingga nanti kuda-kuda itu akan dipacu untuk ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking kokohnya dan kuatnya pasukan kaum muslimin. Amannya manusia pada waktu itu karena pasukan itu berkelilingan gitu ya. Di sana sini ada pasukan kaum muslimin untuk menjaga keamanan, berkurangnya tingkat kejahatan karena khawatir takut dengan tentara-tentara kaum muslimin yang dengan kudanya sana kemari aman. Ya, sehingga terasa aman dan perdagangan pun juga aman, sampai di lautan juga aman. Jadi perdagangan. Nah, ini akan muncul. Summa kata Rasulullah, kemudian mulai terjadi kemerosotan lagi. Nah, kan begitu ya. Seperti itu, naik turun. Terjadi kemerosotan lagi. Summa yadharu qaumun. Kemudian setelah itu muncul nanti setelah itu kaum lagi yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, man aqra'u minna, siapa yang paling bagus qiraahnya daripada kami? Man a'lamu minna, siapa yang paling berilmu dibandingkan kami? Man afqahu minna, siapa yang paling faqih dibandingkan kami? Nah, akan muncul nanti setelah itu, setelah kejayaan tadi merosot lagi, jayaan lagi, merosot lagi. Memang disebutkan dalam beberapa hadis seperti itu. Ya, naik turunnya umat ini. Nah, akan muncul generasi seperti itu yang menyatakan siapa? Man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna. Tsumma qala li ashabi. Kemudian beliau pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, hal fi ulaika min khair? Apakah ada kebaikan pada orang-orang seperti ini? Yakni orang-orang yang menyatakan lebih aqra', lebih afqah, lebih a'lam. Qalu, maka para sahabat pun pada waktu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau mengatakan, ulaika minkum min hadhil ummah wa ulaika hum wuqudun nar. Ya, bahwasanya orang-orang yang dimaksud tadi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari umat ini juga, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian juga, dari kalangan kaum muslimin juga. Di antara mereka ada orang-orang yang mengklaim paling aqra, paling bagus bacaannya, paling menguasai qiraah, paling a'lam, paling afqah, paling faham tentang ilmu agama. Nah, dari kalangan kalian, ulaika hum wuqudun nar. Mereka itulah orang-orang yang menjadi bahan bakar api neraka. Nah, ini merupakan ancaman keras. Ya, dari ancaman-ancaman tadi merupakan ancaman keras. Situ jam 7, nah tadi lihat, wah Masya Allah, masih jam 7. Yang mana yang benar? Itu ya? Anak kita tadi itu, makanya agak nyantai juga, makanya kebut juga tadi. Pengennya sampai Isya saja ya, karena ada urusan juga nanti habis Isya. Tapi kita baca langsung kandungan bab. Yang pertama, haram hukumnya mengaku paling berilmu. Ya, fiqhul bab di sini atau kandungan bab, langsung dengan tegas beliau mengatakan kandungan bab yang pertama, haram hukumnya
mengaku paling berilmu dan paling faham tentang Al-Quran. Tidak boleh, haram. Ya, sampai Nabi Musa alaihissalam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang mengakui sesuatu yang tidak ia miliki itu ibarat orang yang mengenakan dua pakaian palsu. Kalimat ini sumbernya dari hadis ya. Ada dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbiz zur. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya, Imam Bukhari, Muslim. Kata Nabi SAW, al-mutasyabbi'. Ini contoh saja dari beliau, tapi bisa mengenai banyak hal. Al-mutasyabbi' itu orang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Itu seperti seorang yang mengenakan dua pakaian palsu. Berarti ada beberapa faedah. Perhatikan faedahnya. Pertama, tidak boleh pura-pura kenyang. Ayo akhi, makan akhi, ke warung. Udah kenyang ya? Wah, tidak boleh. Ini seperti seorang yang menggunakan dua pakaian palsu. Paham? Seorang mengenakan dua pakaian palsu. Misal, pakaian apa paling mahal? Pakaian terbuat dari sutra. Ya kan? Pakaian terbuat dari sutra. Anggaplah laki-laki yang enggak boleh. Kita buat contoh wanita. Ya, dia berkata kepada para wanita yang lainnya di hadapan para wanita yang lainnya, "Ini saya menggunakan dua pakaian sutra dari Dubai." Katanya kan sutra yang terbagus itu kan dari 3 negara katanya, Cina, Dubai sama India. Kok tahuan ya? Bagus-bagus katanya. Cina, terutama dari Cina dulu mengklaim paling bagus sutranya. Ya, dari Dubai lah anggaplah. Ini jilbab dan abaya saya ini sutra dari Dubai. Wah, orang kan para wanita yang lain berpikir, mahalnya itu ya. Harganya berapa? Tapi di hadapan si wanita tadi yang menggunakan dua pakaian sutra tadi, di hadapannya orang-orang yang paham tentang sutra, dipegang-pegang. Ini bukan sutra, ini suntuk ini. Ya, karena mereka tahu dari serat kainnya, baunya, mungkin ditaruh air, dia tahu ini bukan sutra. Ini sutra palsu, bukan sutra ungu. Tawa ini masih bujang. Tahuan ini, sempat nikah. Tawa ini. Ya begitu contohnya. Itulah seorang yang menggunakan dua pakaian palsu. Dia katakan dia pakai pakaian sutra di hadapan orang yang paham tentang sutra. Ketika dilihat, ini bukan kain dari sutra, ini palsu, KW. Ya, orang-orang yang dia katakan itu tahu bahwasanya itu bukan sutra. Nah, itulah orang yang mutasyabbi' kata Rasulullah tadi. Orang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi. Jadi nggak boleh pura-pura kenyang. Kalau memang belum makan, bilang belum makan. Kan gitu ya. Jadi kan sering kita dapati seperti itu. Biasanya gitu ya, di kalangan orang awam yang udah ngaji, udah paham, enggak begitu. Ketika ditanya, "Makan ayo mana dimakan?" Bayar sudah. Ya, kan kita nggak minta dia yang tawari, yang nggak boleh kan minta gitu. Dia tawari gitu ya. Makan kita, "Ayo makan kan." Sudah makan? Belum memang. Biar dibayarin enggak apa-apa. Taib. Hadis ini sebenarnya diucapkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang wanita tanya, "Ya Rasulullah, saya punya madu." Ya, madu tahu kan? Seorang wanita datang kepada Rasulullah, doroh ya kita terjemahkan madu. "Ya Rasulullah, saya punya seorang madu." Paham dari madu? Paham ya? Saya punya seorang madu yang terkadang saya pura-pura kenyang dengan sesuatu yang suami saya nggak pernah beri itu. Gitu ya, supaya buat iri saja madunya, kan begitu. Maka Rasulullah mengatakan hadis tadi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbiz zur. Seorang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi kepadanya, itu seperti seorang yang menggunakan dua pakaian palsu. Paham kalimat ini? Seorang yang mengklaim dirinya paling berilmu, padahal dia tidak ada yang paling berilmu kecuali Allah, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Ya, palsu, ucapannya itu palsu. Mengatakan dia paling berilmu, paling akro, paling faham. Palsu itu ucapannya, karena tidak ada yang paling berilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Syahidnya ya, itu banyak faedah yang bisa antum dapat. Yang pertama, enggak boleh pura-pura kenyang.
Ya, yang kedua, ketika menyatakan sesuatu yang dia tidak memilikinya, minta dipuji lagi. Ini parah sekali. Itulah tadi ayat tadi kan? Ya, dia minta dipuji dengan sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya. Ini seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Ya, sama seperti orang yang pura-pura tadi, berbohong. Taib. Ini dia maksud kandungan bab yang pertama. Wadih, jelas? Jelas ya? Nah, demikian juga dalam rumah tangga. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau lapar, bilang saja lapar, kan begitu ya. Kadang kan enggak curhat ini. Wanita itu kan agak susah. Makankah Dek? Singgah ke warung. Serah aja. Ya sudah, nanti aja di rumah. Sampai di rumah ngambek kan gitu ya. Kenapa? Kenapa enggak singgah di warung tadi? Tadi bilangnya terserah gitu ya. Enggak curhat lo ini. Pengalaman antum itu umumnya wanita begitu. Jangan, itu namanya mutasyabih bima lam yu'ta gitu ya. Terus terang aja, ya Mas lapar gitu ya. Udah makan itu pasti. Taib, kandungan bab yang kedua, pengakuan bongkar rahasia aja Ustaz nih. Kandungan bab yang kedua, pengakuan akan terbukti dengan keterangan-keterangan yang nyata. Ya, artinya ketika seorang menyatakan sesuatu, ini akan terbukti benar atau tidaknya. Seperti tadi kita katakan, oh ini pakaian sutra yang saya pakai ini, dua pakaian ini. Dengan keterangan-keterangan, dengan bukti-bukti kan akan ketahuan nanti benar atau tidak ini, gitu kan? Benar enggak ini pakaian terbuat dari sutra? Benar enggak ini madu asli misalnya gitu kan? Bisa dibuktikan gitu. Benar enggak ini barang asli atau tidak? Ini laptop asli atau tidak misalnya dan sejenisnya. Itu bisa dibuktikan. Ya, jadi pengakuan akan terbukti dengan keterangan-keterangan yang nyata. Jika telah terbongkar kedoknya, hendaklah orang yang mengaku-ngaku itu tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya menyesal. Seperti yang kita contohkan tadi, tatkala para wanita tadi ada memang mahir dan dia mengatakan, ini pakaianmu ini bukan sutra, ini palsu. Kok bisa? Nih kita coba begini. Kalau dia ditaruh ini, nah begini seratnya, aromanya begini. Kalau dibakar, misalnya yang gitu kan. Nah maka orang tadi pasti akan malu gitu ya. Wanita tadi akan malu karena di awalnya dia mengatakan ini adalah pakaian sutra dari Dubai. Padahal bukan sutra sama sekali, palsu. Nah, jadi akhirnya dia akan malu sendiri. Sungguh elok perkataan berikut ini. Man idda'a ma laysa fi kadzabathu syawahidul imtihan wa jara fil ulumi jara sukait khallafathu al-jiyadu yaumar rihan. Ya, barang siapa yang mengaku-ngaku apa yang tidak dia miliki, bukti-bukti akan membongkar kedustaan pengakuannya. Berlaku dalam masalah ilmu seperti kuda yang telah bertanding ditinggalkan oleh kuda-kuda yang lain pada hari perlombaan. Baik. Kemudian kandungan bab yang terakhir yang ketiga, salah satu bentuk klaim itu adalah menyudutkan ulama dalam majelisnya. Maka kamu lihat para ahli fikih itu mengerumuni ulama. Apabila ulama tersebut ditanya tentang sebuah masalah, maka salah seorang dari mereka mendahuluinya memberi jawaban. Jika jawaban ulama itu tidak memuaskan, maka mereka pun mencibirnya. Nah, ini diantara ciri-ciri ya mengklaim ataupun menyatakan dirinya itu berilmu, paling berilmu ketika berhadapan dengan para ulama. Ya, menguasai majelis. Kemudian mendahului ulama yang ditanyanya si ulamanya yang ditanya, tapi justru ya orang-orang selainnya yang ada di situ berusaha untuk menjawabnya, ataukah dia berusaha untuk menguasai dan paling banyak bicara di majelis. Nah, ini seakan-akan dia menyatakan dirinya secara tidak langsung dia menyatakan dirinya lebih berilmu, padahal di sana ada yang lebih pantas memberikan jawaban. Nah, seperti ini kurang adab kepada para ulama ketika ada orang yang lebih a'lam di hadapan kita. Diriwayatkan dari Abu Asim An-Nabil, ia berkata, saya mendengar bahwa di majlis Sufyan Ats-Tsauri hadir seorang pemuda dari kalangan ahli ilmu. Pemuda itu menganggap dirinya lebih tinggi, berusaha menguasai pembicaraan dan takabur dengan ilmu yang dimilikinya terhadap ahli ilmu yang lebih tua darinya. Maka Sufyan pun marah dan berkata, tidaklah demikian perangai generasi salaf. Tidak ada seorang pun dari mereka para salaf yang mengaku dirinya imam. Ya enggak ada ya. Tidak ada seorang imam pun yang diangkat, yang dijuluki imam
pada hari ini dan menyatakan dirinya adalah imam. Itu semua karena sanjungan ataupun pujian dari kaum muslimin, bukan pujian diri mereka masing-masing. Tidak ada, kata Sufyan Ats-Tsauri, di antara mereka para salaf yang mengaku dirinya imam, dan tidak pula berusaha menguasai majelis sehingga ia menuntut ilmu selama 30 tahun. Adapun engkau, kata Sufyan Ats-Tsauri kepada laki-laki tadi, bersikap angkuh terhadap orang yang lebih tua darimu. Menyingkirlah dariku dan janganlah coba-coba mendekati majelisku. Jadi marah Sufyan Ats-Tsauri mendapati seorang pemuda yang terlalu banyak bicara di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Permasalahan yang seharusnya tidak dia komentari, dikomentari semuanya. Dia paling banyak bicara di majelis itu. Maka ini kurang adab. Seakan-akan dia menganggap dirinya lebih berilmu dari orang alim pada waktu itu, dari Sufyan Ats-Tsauri. Aku juga pernah mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika engkau lihat seorang pemuda berbicara di hadapan masyayikh, meskipun ia telah mencapai derajat ilmu yang tinggi, maka jangan harapkan kebaikan darinya sebab ia adalah orang yang tak punya malu. Kemudian engkau dapat lihat sekarang salah seorang dari mereka duduk sambil menongkrongkan kakinya. Kadangkala tapak kakinya tepat di hadapan seorang ulama. Ini adab Ini adab ketika bermajelis dengan guru kita, dengan ulama, dengan asatidzah kita, maka kita jaga adab. Jangan sampai nanti kita menyelonjorkan kaki di hadapannya. Ini kurang baik seperti itu. Kurang adab seperti itu. Dan ini memang wejangannya para salafus saleh, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan kurang adab seperti itu di hadapan guru-guru mereka, di hadapan guru-guru mereka. Jadi benar-benar mereka sangat menghormati para ulama, menghormati guru-guru mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, laisa minna, ini man lam ya'rif li'alimina haqqah, bukan golongan kami orang yang tidak memberikan atau tidak mengetahui hak para ulama. Taib. Sekiranya salah seorang dari mereka ditanya tentang sebuah masalah, maka ia hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh, seolah-olah Abu Yazid Ad-Dabusi menyindir mereka lewat bait syairnya, mali idza alzamtuhu hujjah qabalani bid-dhahiki wal qahqahah in kana dhahkul mar'i min fiqhi fadubbu fis sahra'i ma afqahah. Mengapa ia hanya bisa tertawa dan terbahak-bahak bila aku ajukan kepadanya hujah-hujah yang nyata? Sekiranya tertawa itu adalah bukti kedalaman fikih seorang, maka betapa dalamnya fikih beruang gurun Sahara. Taib, jadi ini di poin yang ketiga dari kandungan bab ini sebatas tambahan tambahan faidah dari beliau, bahwasanya kadang ada sebuah perkara tersamar yang ini ingin beliau tunjukkan. Di antara perbuatan yang secara tidak langsung menunjukkan dia mengklaim dirinya lebih berilmu di hadapan orang lain, ini ketika di hadapannya ataupun di dekatnya ada orang yang lebih a'lam, ada yang lebih pantas, lebih alim darinya, tapi dia berusaha untuk menguasai majelis dengan banyak bicara, kemudian seperti mengajari orang yang lebih tua darinya, yang lebih senior, yang lebih pengalaman, yang lebih a'lam darinya. Maka ini seakan-akan dia tidak punya adab dan menganggap dirinya lebih berilmu dari orang yang berilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya lihat itu aja teman-teman. Cukup insyaallah sampai di sini dulu. Nanti insyaallah yang berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dari yang bertanya kan? Masih ada waktu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.